NSX generasi pertama atau yang biasa disebut NSX original adalah mobil terbaik yang pernah Honda buat. Kenapa? Ya karena mobil ini di luar dari ekspektasi semua orang, bahkan Honda itu sendiri. Yang mana selain tampilannya yang keren dan memiliki mesin yang cukup kencang, Honda NSX original memiliki kemampuan supercar sejati. Apa itu? Keandalan atau durability. Ya, ini adalah hal yang cukup sulit ditemukan di beberapa mobil supercar kala itu. Dengan kelebihan ini, pengguna Honda NSX original saat ini masih bisa menikmati mobil Honda NSX tanpa takut terbakar layaknya Ferrari atau mesin yang tiba-tiba mati yang sering dialami oleh beberapa mobil Aston Martin atau mobil yang susah dinyalakan ketika mesin panas seperti kebanyakan McLaren. Tapi bukan Honda NSX original aja yang bisa memberikan keandalan seperti itu, karena ada suatu supercar yang bisa memberikan keandalan yang hampir sama dengan Honda NSX, yaitu Porsche. Tapi dengan Porsche, pengemudi harus hati-hati dengan lonjakan tenaga tiba-tiba dari mesinnya karena tidak sedikit kejadian pengemudi mengalami crash dengan cara terpelintir karena tenaga mesinnya yang melonjak tiba-tiba. Dengan demikian, Honda NSX original adalah yang terbaik dengan durability dan aman dikendarai di jalan tanpa takut akan spinning. Tapi sayangnya Honda NSX original sudah lama berlalu karena Honda sudah menghentikan produksiannya. Namun akhirnya beberapa puluh tahun ke depan akhirnya Honda mengeluarkan Honda NSX generasi terbaru atau generasi keduanya. Kalau dari segi tampilan, mobil ini begitu istimewa. Ya walaupun kalau menilai desain itu masalah selera pribadi, tapi kayaknya kita semua bakal setuju kalau mobil ini benar-benar keren desainnya. Emang iya? Ya coba aja lihat mobilnya. Mobil ini memiliki bodi yang ramping seperti pendahulunya dan Honda jelas-jelas mendesain mobil ini sesuai dengan fungsi yang ada. Selain itu dengan desain yang ada, mobil ini seperti penyegar pasar supercar yang cukup monoton yang dikuasai oleh Lamborghini dan Ferrari yang bentuknya hampir mirip terus sepanjang tahun. Dengan desain eksterior yang ada, Honda NSX atau Acura NSX diharapkan menjadi pendobrak pasar supercar. Tapi sayangnya ketika kita melihat interiornya, semua kekerenan itu seperti menguap karena tidak sebanding dengan apa yang kita lihat dari luar. Hal serupa juga diungkapkan oleh beberapa jurnalis otomotif dunia yang melihat secara langsung mobil ini. Kata mereka, semua terasa seperti Honda Civic atau Accord. Tidak ada instrumen mewah, tidak ada setir yang memukau, dan lainnya. Dengan kondisi interior yang serupa dengan Civic dan Accord, jurnalis pun menyimpulkan kalau mobil ini terlalu mahal untuk interior yang standar begitu. Namun walaupun demikian, mobil ini memiliki mesin yang cukup luar biasa karena mobil ini bisa melaju dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 3 detik. Dan mobil ini memiliki kecepatan maksimal di 321 km per jam. Itu bukanlah angka yang buruk, malah itu angka yang cukup mengesankan. Namun untuk mendapatkan kecepatan maksimalnya, mobil ini membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama daripada supercar sejenis di kelasnya. Dengan demikian, mesin NSX di sini menjadi salah satu kelemahan atau masalahnya. Selain itu, orang-orang pecinta supercar modern udah juga nggak mau nih menggunakan supercar yang masih menggunakan mesin V6. Ya walaupun tenaganya besar, tapi tetap aja ini V6. Karena semua pecinta supercar saat ini hanya pengen mesin V8. Kenapa begitu? Ya bukan tenaga yang dicari, melainkan suaranya. Karena supercar harus memiliki suara yang gemuruh dan berisik. Dengan V6 hybrid lagi, mobil ini hanya memiliki suara mendengung layaknya mobil semi supercar. Dan dengan V6 tentu aja tidak menjadikan suatu mobil menjadi supercar. Dengan demikian muncullah pikiran, buat apa beli NSX yang hanya memiliki mesin V6? Lebih baik beli Mustang yang harganya hanya sepertiga dari NSX dan kalian bisa mendapatkan mesin V8. Menarik bukan? Ditambah dengan teknologi yang dimiliki mesin NSX, banyak yang bilang NSX terbaru terlalu cepat keluar karena orang-orang belum siap untuk menerima perubahan yang signifikan, contohnya mesin hybrid di supercar. Ya walaupun hybrid saat ini sudah cukup lumrah di mana-mana, tapi hybrid dengan mesin V6 layaknya F1, kayaknya ini adalah kesalahan besar. Kenapa? Ya baik lagi, suaranya hilang. Dan juga banyak yang bilang dengan pengaturan hybrid sekali pakai yang digunakan di NSX, ini mungkin terlalu berlebihan untuk saat ini. Selain itu, mesin mobil ini juga menggunakan teknologi VTEC, yang mana orang akan selalu beranggapan VTEC hanya untuk Civic, tidak untuk supercar.
Ya walaupun dengan VTEC dan hybrid yang mana mobil ini bisa menghasilkan 520 horsepower, tapi sekali lagi, horsepower bukan segalanya karena mesin dengan silinder banyak yang bisa mengeluarkan suara eksotis adalah segalanya. Ya walaupun memang bukan NSX aja yang melakukan hal ini karena hampir semua produsen supercar juga melakukan hal yang sama, yaitu perampingan mesin dan menggunakan hybrid. Tapi entah kenapa NSX tidak diterima oleh penggemar supercar. Dengan kondisi seperti ini, oleh beberapa jurnalis, mobil ini juga akhirnya mendapatkan julukan negatif, yaitu supercar murahan. Cukup lucu memang, hanya karena interior, mesin V6 dan VTEC, semua pandangan kepada mobil ini jadi berubah drastis. Dengan demikian, muncullah perumpamaan seperti NSX tidak cukup murah jika ingin disandingkan dengan mobil Corvette, dan NSX tidak cukup eksklusif dan mewah jika disandingkan dengan mobil eksotis Eropa. Kenapa orang-orang sampai segitunya membenci NSX? Jadi gini, saat ini entah kenapa orang-orang barat seperti agak rasis karena mereka tidak mau menerima orang Asia bisa membuat supercar. Dengan mengatakan Honda membuat supercar, apakah mereka bisa? Mungkin ini adalah pertanyaan umum bagi pecinta supercar. Karena mau bagaimanapun setelah tahun 2010-an ke atas, pasar supercar bahkan hypercar sudah penuh sesak dengan brand-brand seperti Ferrari, Aston Martin, McLaren, Lamborghini, Pagani, dan lainnya. Dan faktanya, merek-merek tersebut tidak menjual mobil-mobil reguler layaknya Honda. Dan jika kita ingin mengaitkan NSX dengan merek mewah yang diasosiasikan oleh kebanyakan orang dengan Honda, ini bukanlah pasarnya dan bukan eranya lagi. Dengan asumsi seperti ini, apakah Honda layak untuk diremehkan seperti itu? Saya rasa Honda NSX tidak layak untuk diperlakukan seperti itu, karena mau bagaimanapun NSX adalah mobil revolusioner. Dan akan selalu menjadi seperti itu. Kita ambil contoh di generasi pertamanya. NSX generasi pertama, sasisnya sangat spektakuler. Bahkan saking spektakulernya, sasis Honda NSX generasi pertama bisa menginspirasi rangkaian supercar modern saat ini, seperti McLaren Artura, Ferrari SF90, bahkan Chevrolet Corvette E-Ray. Selain itu, ada fakta unik lainnya nih. Honda NSX terlalu nyaman untuk digunakan. Dengan demikian, pecinta supercar tidak menyukai hal itu. Karena menurut pecinta supercar harus sulit dikendarai seperti Ferrari, Lamborghini, dan lainnya. Itu adalah fakta yang unik, tapi hal itulah yang diinginkan oleh orang-orang pecinta supercar. Terlalu nyaman salah, terlalu agresif salah, gampang crash salah, dan lainnya. Manusia banyak mau. Ya kalau menurut saya pribadi, selain interiornya yang memang biasa aja sih kalau mengingat harganya dan mesinnya yang masih V6, mobil ini sebenarnya layak-layak aja disandingkan dengan supercar Eropa lainnya. Mungkin tidak setara dengan Lamborghini dan Ferrari yang memiliki tampilan yang sangat agresif, tapi Honda NSX bisa kita sandingkan dengan Aston Martin dan McLaren yang selalu memiliki desain yang cukup smooth untuk sebuah supercar. Dan itulah kenapa Honda NSX gagal atau dibenci atau tidak laku. Bagaimana nih menurut kalian? Layak nggak sih Honda NSX ini menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.